Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmawati, NIM 192104008, kelas S101. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis organisasi proyek beserta kekurangan dan kelebihannya. Jenis-jenis organisasi proyek ada 3. Yang pertama, organisasi fungsional. Yang kedua, organisasi proyek murni. Yang ketiga, organisasi matriks. Yang pertama, organisasi fungsional, yaitu proyek dimasukkan sebagai bagian dari divisi setiap fungsional dalam suatu perusahaan. David L. Olson menulis organisasi fungsional bekerja baik pada lingkungan yang stabil. Kelebihan dari organisasi fungsional, yang pertama, adanya fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan karyawan atau staf. Yang kedua, orang-orang dengan keahlian tertentu ditugaskan pada banyak proyek yang berbeda. Yang ketiga, orang-orang dengan keahlian berbeda dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat bagi pemecahan masalah teknis. Yang keempat, divisi fungsional yang bersangkutan bisa jadi basis bagi kelangsungan teknologi bila para personel keluar dari proyek. Yang kelima, divisi fungsional mempunyai jalur-jalur karir bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu. Kekurangan dari organisasi fungsional, yang pertama, klien tidak menjadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam proyek. Yang kedua, divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Yang ketiga, tidak ada individu yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus proyek. Yang keempat, motivasi untuk orang yang ditugaskan ke proyek cenderung lemah. Nomor 5, proyek yang kompleks secara teknis tidak dapat dikerjakan dengan baik tanpa totalitas. Yang kedua, organisasi proyek murni, yaitu proyek yang terpisah dari organisasi induk di mana menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri dan terhubung dengan organisasi induk hanya berupa laporan kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Kelebihan dari organisasi proyek murni, yang pertama, manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Kedua, semua anggota tim proyek bertanggung jawab kepada manajer proyek. Ketiga, rantai komunikasi menjadi pendek, yaitu manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Yang keempat, proyek yang sejenis yang berturut-turut bisa dilakukan oleh tim yang sama. 5. Pembuatan keputusan cepat karena kewenangan terpusat. Kekurangan dari organisasi proyek murni, yang pertama, bisa terjadi duplikasi usaha dan fasilitas jika terjadi banyak proyek. 2. Struktur ini sendiri menambah biaya yang cukup mahal untuk organisasi induk. 3. Ketidakkonsistenan prosedur sering terjadi. 4. Proyek yang sudah selesai menimbulkan masalah bagi tim proyeknya. 5. Penumpukan sumber daya yang berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknis dan teknologi sewaktu-waktu dibutuhkan, tetapi biasa dipegang pada saat tidak dibutuhkan. Yang ketiga, organisasi matriks, yaitu penggabungan kelebihan-kelebihan yang dipunyai organisasi fungsional dan proyek murni dengan menghindari kekurangan-kekurangan yang ada. Digunakan untuk menggambarkan organisasi yang membutuhkan penggunaan minimal pada tim proyek maupun kelompok produk bisa membentuk pola organisasi. Kelebihan dari organisasi matriks, yang pertama, proyek mendapatkan perhatian secukupnya. 2. Lebih mudah untuk mendapatkan orang potensial dari setiap fungsinya. 3. Tidak ada masalah tentang nasib bagi tim proyeknya jika suatu proyek sudah selesai. 4. Tanggapan keinginan klien bisa cepat diberikan. 5. Konsistensi terhadap kebijaksanaan atau prosedur dari perusahaan induk terjaga. Kekurangan dari organisasi matrik, yang pertama, manajemen matrik melanggar prinsip kesatuan komando. 2. Dalam organisasi matrik terdapat kekuatan yang seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek sehingga bila terjadi keraguan siapa yang mesti kena beban, pekerjaan proyek bisa jadi terbengkalai. 3. Perpindahan sumber daya membuat persaingan antar manajer proyek. 4. Menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi. 5. Adanya wewenang ganda menyebabkan munculnya kebingungan. 6. Hanya bisa berjalan jika hubungan bersifat kolegial bukan vertikal. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.